Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur lagi buat kasih dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga di pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi melalui mesbah doa di pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati hidup kita untuk datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan, Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta
besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, haleluya. Kaulah pengharapanku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu, sebab kasih setia-Mu. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan, buat selama-lamanya. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Ya dalam bayananmu sikinirerererere batakana lama sikini adalah batakana lama yana masi sinaralalamu. Korapataka dalam malabayana namaso. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sebab kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, namun juga bagi setiap kami orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu atas kebaikan-Mu dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, perkataan-Mu Tuhan, yang akan terus mengubahkan dan memberkati kehidupan kami, makin mengubahkan kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan, sehingga kami memiliki karakter ilahi, sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati Tuhan kami semuanya Tuhan, supaya pagi hari ini kami dapat menerima lagi berkat yang baru daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini melalui pembacaan kita dalam Amsal 14 ayat yang ke-17, kita akan berbicara tentang salah satu karakter yang harus diubahkan dalam kehidupan kita, yaitu bila kita menjadi orang yang suka marah, maka lama-kelamaan hal itu akan mengubahkan kita menjadi orang yang memiliki karakter sebagai pemarah. Nah, kalau kita memiliki karakter hidup pemarah, maka di mana saja kita berada, kita akan menjadi orang yang gampang sekali marah. Ada sesuatu sedikit kita akan menjadi marah, ada kesalahan sedikit kita akan marah dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita memiliki sebuah karakter yang demikian, tentu sebuah karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi juga tidak akan menjadi berkat, justru menjadi jerat dan akan dijauhi oleh orang. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 14 ayat yang ke-17, bahwa siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, orang yang suka marah bertindak bodoh, orang bijaksana bersikap sabar. Dalam The Message Bible lebih jauh lagi dikatakan, si pemarah melakukan hal-hal yang belakangan akan mereka sesali. Orang yang berhati dingin mendapatkan bahu yang dingin. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan lagi, hal yang terlihat mungkin ataupun terdengar sepele, bahkan mungkin sering kita lakukan adalah marah. Kemudian mungkin dari sebagian kita berkata, terus pertanyaannya Pak, boleh enggak kita orang percaya, orang Kristen itu marah? Firman Tuhan menegaskan buat setiap kita, marah itu boleh-boleh saja, tetapi yang tidak boleh adalah kemudian firman Tuhan mengatakan siapa lekas naik darah. Artinya siapa yang suka cepat marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Saudara jangan anggap remeh hal ini, kemudian hal itu akan membawa kita menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan akan menjadi sebuah karakter yang melekat dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang gampang marah, cepat marah, dan suka marah. Jadi ini sesuatu yang kemudian terjadi akan terus ada peningkatan dalam kehidupan kita. Marah-marah, kemudian sedikit-sedikit marah, kemudian cepat marah, lama-kelamaan dia suka marah. Jadi ini peningkatannya seperti itu. Jadi sedikit-sedikit marah, kemudian lama-kelamaan dia menjadi orang yang cepat marah, naik lagi ke menjadi orang yang suka marah. Nah, kalau sudah suka marah, itu artinya menjadi seorang pemarah, sesuatu yang sudah melekat dan menjadi sebuah karakter kehidupan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita solusinya, bagaimana kita dapat menjadi orang yang dapat menguasai amarah dalam diri kita. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita, bagian yang pertama adalah bahwa yang saya mau bagikan kepada saudara pagi hari ini adalah marah itu boleh-boleh saja. Namanya manusia, ketika kita diperlakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau kita melihat sesuatu yang salah dan keliru,
maka sebuah hal yang umum terjadi dan merupakan reaksi umum dalam kehidupan kita adalah kita biasanya akan marah bila melihat sesuatu yang keliru, yang salah, yang dilakukan oleh orang lain dan lain sebagainya, maka kita akan menjadi marah. Itu sesuatu hal yang sebenarnya merupakan hal yang wajar, sesuatu hal yang biasa, tetapi jangan dibiasakan. Firman Tuhan lebih jauh lagi dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-26 dan ayat yang ke-27 mengatakan bagi setiap kita. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 dan 27, melalui suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, pada bagian yang pertama ini adalah bahwa kita diingatkan lagi, marah boleh-boleh saja. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Ini yang harus kita mengerti dalam kehidupan kita. Marah boleh-boleh saja. Bukan berarti nggak boleh marah, boleh. Marah boleh-boleh saja, tetapi catatan pertama adalah jangan sampai membuat kita kemudian dengan marah itu berbuat dosa. Sebab firman Tuhan mengatakan, apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Hanya persoalan dengan kita adalah ketika kita marah, naik darah, maka hal itu akan membuat setiap kita, kebanyakan kita, sering kali kita lakukan adalah kita kemudian berbuat dosa. Entah itu dengan ucapan mulut kita, lewat sikap kita, tindakan kita, kemudian kita berbuat dosa. Kata-kata yang keluar mungkin kata-kata yang kotor, makian, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menghina, kata-kata yang mengutuk, dan lain sebagainya. Kata-kata itu terucap kapan? Seringkali pada saat kita marah. Karena kalau kita sudah marah dan kita dikuasai oleh amarah dalam diri kita, yang terjadi kita sudah nggak kontrol lagi kehidupan kita, sehingga bahkan kita melakukan sesuatu yang kemudian hanya di luar nalar kita, sehingga kita asal ngomong, asal berbuat, asal bersikap, yang kemudian itu hanya akan menghasilkan sebuah penyesalan dalam hidup ini. Memang marah itu mendatangkan sebuah kepuasan, tetapi sesaat, tapi kemudian akan menghasilkan penyesalan yang jangkanya panjang. Sudah perhatikan ketika misalkan seseorang tua marah kepada anaknya, nah marahnya sampai membabi buta, kemudian muncul kata-kata yang mengutuk, yang merendahkan, yang menyakiti, yang melukai. Nah ini yang mesti kita juga perhatikan, bahwa terkadang kita lupa bahwa kata-kata kita ini juga memiliki dampak dan pengaruh yang bisa juga dapat melukai. Terkadang kalau luka mungkin akibat benda tajam atau hal yang lainnya mungkin bisa cepat sembuh. Tetapi luka karena perkataan itu seringkali sulit untuk disembuhkan. Karena perkataan kita itu juga seperti sesuatu benda yang tajam, seperti pisau yang tajam yang dapat melukai, bahkan mungkin juga membunuh atau mematikan, memutuskan hubungan. Sehingga banyak hubungan kemudian terputus. Orang tua dan anak, mertua menantu, kemudian kakak beradik, tetangga, rekan sekerja, dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Ucapan perkataan. Nah terutama pada saat kita marah. Memang pada saat kita marah, kita melampiaskan amarah kita, melampiaskan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Setelah kita marah, kita rasanya plong. Hanya persoalannya orang yang kita marahi itu rasanya plong. Artinya sesuatu yang gak enak, sesuatu yang gak nyaman. Betul, mungkin mereka melakukan sebuah kesalahan dan kekeliruan, tapi bukan berarti kita bisa seenaknya, semau kita kemudian maki-maki orang, merendahkan orang, menghina orang, kemudian menyakiti mereka dengan ucapan kita dan lain sebagainya, bahkan terlebih lewat tindakan. Nah ini sesuatu hal yang tidak berkenan sama sekali di hadapan Tuhan. Oleh karenanya marah boleh nggak? Boleh, tetapi jangan berbuat dosa. Entah itu lewat ucapan, lewat sikap, ataupun bahkan melalui tindakan dalam hidup kita. Yang kedua, berbicara tentang marah boleh nggak? Marah boleh-boleh saja. Catatan kedua adalah marah boleh-boleh saja, tapi jangan menyimpan amarah dalam diri kita. Firman Tuhan menegaskan bahwa
apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Firman Tuhan menggunakan kata padam. Itu artinya sesuatu yang digambarkan seperti halnya seperti nyala api yang menyala. Karena pada saat seorang marah itu seperti orang yang sedang menyala. Biasanya kalau kita melihat di film-film kartun dan lain sebagainya, kalau orang marah itu biasanya seperti ada api yang menyala. Tapi itulah sebuah gambaran yang terjadi ketika orang marah, orangnya naik darah, tensinya naik, darahnya naik. Kemudian juga yang terjadi adalah seperti orang yang menyala ketika marah. Nah, bagaimana supaya kemudian yang harus kita lakukan? Jangan biarkan kemudian hal itu kemudian membakar lebih banyak lagi. Mesti segera dipadamkan. Kalau api baru kecil, kemudian misalkan ada kebakaran kecil, langsung segera dipadamkan, itu tidak akan menyebar sampai kemana-mana. Kenapa terjadi kebakaran hutan yang luas sekali? Karena ketika apinya masih kecil, kemudian tidak dipadamkan, itu akan merembet sampai besar sekali, sampai luas sekali. Demikian juga sebuah gambaran dari yang disebut dengan marah. Kalau kita menyimpan amarah, bahkan sampai matahari terbenam, kita masih menyimpan amarah dalam diri kita, hati-hati. Itu artinya kita sedang menyimpan bara api yang belum terpadamkan, yang suatu saat mudah sekali terpicu, langsung menyala. Seperti kalau di lahan gambut, kemudian hutan itu terbakar, biasanya pihak pemadam akan memadamkannya. Dari permukaan terlihat api itu sudah padam, tapi orang seringkali mengabaikan ada bara api di bawahnya, di lapisan gambut itu. Dan ketika itu kemudian dipicu oleh sesuatu hal yang dapat membuat menyalakan api, maka itu akan cepat sekali menyala dan langsung membakar hutan yang cukup besar. Demikian juga dengan kita menyimpan amarah. Firman Tuhan memberikan solusinya. Jangan kemudian kita menyimpan amarah kita, tetapi jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sebisa mungkin, secepat mungkin kita padamkan amarah. Ibaratnya kalau darahnya langkas naik darah, segera diturunkan. Kalau kemudian orang itu mengalami sesuatu yang menyala marah, langsung segera dipadamkan, didinginkan, sehingga betul-betul sampai padam amarah kita. Nah, ini yang mesti kita lakukan dalam hidup kita. Kalau Daud mengatakan, biarlah kamu marah tetapi tetaplah diam, berkata-katalah dalam hatimu. Jadi bergumulnya bukan kemudian diucapkan lewat ucapan perkataan kita, tapi kita bergumul dalam benak hati kita. Loh, kok begini, gitu dan lain sebagainya. Tapi kita kemudian konfrontasikan hal itu, sesuatu yang menjadi gundah gulana dalam diri kita, sesuatu yang membuat kegalauan dalam diri kita, kita konfrontasikan dengan firman Tuhan. Kok begini, kok begitu, kenapa dia begini, dan lain sebagainya. Nah, hal itu kemudian ketika kita konfrontasikan dengan firman Tuhan akan menyadarkan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu akan menyadarkan kepada kita bahwa oh ternyata kita nggak perlu marah sebenarnya. Namanya orang melakukan sebuah kesalahan itu sesuatu yang umum. Tapi bagaimana kemudian kita memberikan sebuah solusi yang lebih berarti selain daripada marah. Misalkan kemudian kita memberikan solusi yang lainnya agar kesalahan yang sama tidak dibuat lagi. Nah, itu sebenarnya merupakan sebuah hal yang perlu kita lakukan. Tapi ketika kita marah, jangan kita menyimpan amarah. Itu seperti suatu api yang menyala dan sebenarnya kita belum memadamkannya, kita menyimpan api itu. Begitu ada gesekan lagi, apa yang terjadi cepat menyala. Bukan hanya menyala, nah diungkit lagi. Nah, itu yang kali terjadi. Kenapa? Karena tidak betul-betul padam. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu, segera dipadamkan. Supaya apa? Nah, ini berikutnya. Kita boleh marah, tetapi kita harus hati-hati. Karena kalau kita tidak memadamkannya, maka kemudian kita akan dikuasai dengan yang disebut dengan amarah. Kita menyimpan bara amarah itu dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang sedikit-sedikit marah. Kenapa? Karena ada bara amarah dalam diri kita.
Sehingga kebentur sedikit marah, anak sepah sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Lama-kelamaan kita menjadi orang yang memiliki sesuatu kebiasaan suka marah. Nah, ini yang harus kita hati-hati dalam kehidupan kita. Oleh karenanya ketika kita membiarkan hal ini terjadi, firman Tuhan memberitahukan lagi kebenarannya buat kita. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebab kalau kita marah dan kita membiarkan hal itu terjadi, itu kita membuka celah, memberikan kesempatan bagi iblis untuk masuk dan mengambil keuntungan dari dalam hidup kita. Akibatnya apa yang terjadi? Dia mengambil keuntungannya, kita kehilangan, kita dicuri damai sejahtera kita, sukacita kita. Bahkan kemudian hubungan yang baik itu bisa terputus. Bahkan kemudian kita makin menjauh dari Tuhan. Nah, itulah iblis sudah mengambil sebuah keuntungan. Ingat dengan peristiwa yang terjadi dengan Kain dan Habel. Dua-duanya sama-sama mempersembahkan korban. Hanya ketika persembahan Habel dikenan Tuhan dan persembahan Kain tidak dikenan Tuhan, disitulah hati Kain menjadi panas, mukanya jadi muram. Artinya dia naik darah, dia marah dengan situasi yang ada. Hatinya menjadi panas. Tapi Tuhan mengingatkan buat Kain, supaya Kain tidak membiarkan amarah itu menguasai dalam hidupnya, dan kemudian iblis mengambil sebuah keuntungan dan kesempatan. Sehingga Tuhan mengatakan, apa kamu tidak akan berseri kalau kamu berbuat baik? Tapi kalau kamu berbuat yang gak baik, hati-hati bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi engkau mesti berkuasa atasnya. Kalau engkau tidak berkuasa, dosa akan masuk dan merusak dalam hidupmu. Dan yang terjadi adalah Kain tidak segera memadamkannya. Dia membiarkan amarah itu. Dan ketika amarah itu dibiarkan seperti api yang menyala, kemudian membakar. Dan yang terjadi, kemudian dia mempunyai rencana jahat, dia membunuh adiknya sendiri. Jangan anggap remeh sesuatu hal ini. Ada banyak orang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang salah dan keliru dan mengujung pada penyesalan ketika dia melampiaskan hanya rasa puas sesaatnya. Karena apa? Karena marah. Ada banyak kasus yang terjadi kalau kita melihat kenapa orang kemudian ada pembunuhan berencana, ada tindakan kejahatan lainnya. Biasanya dilatar belakangi oleh dendam, dilatar belakangi oleh kebencian, sakit hati. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena amarah yang tidak kunjung padam. Nah, hati-hati, bahayanya sampai sejauh itu. Nah, oleh karenanya firman Tuhan sudah memberitahukan lebih dulu buat kita, marah boleh nggak boleh, tetapi kemudian harus diperhatikan jangan lama-lama, segera padamkan, lepaskan pengampunan, lepaskan berkat, segera selesaikan supaya iblis tidak mengambil keuntungan, kita yang dirugikan, kehilangan damai sejahtera, sukacita, bahkan hubungan dengan orang lain. Tetapi yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita, maka yang terbaik adalah firman Tuhan memberitahukan solusinya buat setiap kita. Mari kita melihat lagi pada Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan buat setiap kita bahwa siapa yang lekas naik darah itu akan berlaku bodoh. Seperti yang saya tadi katakan, berbuat dosa dengan ucapan, dengan sikap dan tindakan. Tetapi orang yang bijak bersabar. Nah, solusinya bagaimana supaya kita nggak jadi orang yang lekas marah? Kalau orang kemudian sedikit-sedikit marah, lama-kelamaan menjadi orang yang cepat marah. Lalu cepat marah, naik lagi menjadi orang yang suka marah. Dan ini menjadi sebuah karakter dalam kehidupan kita. Karakter terbangun terjadi bukan sesuatu hal yang cepat ataupun instan, tapi sesuatu yang kita terus lakukan itu menjadi sebuah karakter dalam hidup kita. Yang terbaik yang harus kita lakukan sebenarnya adalah kita menjadi orang yang kemudian belajar untuk bersabar. Firman Tuhan mengatakan orang yang bijaksana bersabar. Dalam The Message Bible mengatakan orang berhati dingin. Kalau Kain tadi hatinya panas, tapi mari belajar berhati dingin. Kalau orang dikatakan juga dalam bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang bijaksana dia bisa bersabar. Orang bijak artinya dia melihat segala sesuatunya bukan hanya dari sudut pandangnya sendiri, tapi dari sudut pandang Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, membuat kita dapat bersabar, melepaskan pengampunan dan lain sebagainya,
seperti yang pernah dilakukan juga oleh Daud. Bagaimana dia bersabar dengan situasi keadaan yang ada. Saudara bisa bayangkan, dia tidak berbuat salah apapun dalam hidupnya. Bahkan dia telah melakukan hal yang baik, yang benar. Justru yang diperoleh adalah dia dibenci, didengki oleh Saul, bahkan mau dibunuh, disingkirkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah dia marah dan kemudian dia membalas? Tidak. Bahkan ketika di depan matanya ada kesempatan sampai 2 kali bahkan untuk bisa membalas kepada Saul. Orang-orang yang ikut dengan Daud mengatakan ini kesempatan di depan mata untuk balas dendam, untuk melampiaskan apa yang menjadi keinginan hati kita. Tapi Daud berkata, enggak, saya tidak mau untuk kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang yang telah diurapi Tuhan. Dia tidak menaruh dendam kepada Saul, mertuanya sendiri, rajanya, tapi juga mertuanya. Sekalipun berkali-kali Saul melakukan hal yang bisa mengancam nyawanya, tapi dia tidak pernah membuat kehidupannya kemudian menjadi orang yang dikuasai oleh amarah. Pertanyaannya, apakah dia tidak punya hati? Kalau orang mengatakan seperti lagu, rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Apakah Daud, pertanyaannya, nggak punya rasa, nggak punya hati, atau dia sedang mati rasa? Tentu saja tidak. Dalam Mazmurnya juga dia mengatakan bahwa biarlah kamu marah, tapi berkata-katalah dalam hatimu, mulutmu tetap diam. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud. Kadang-kadang mungkin dalam kegalauannya, ketika dia menerima sesuatu yang gak baik, yang tidak seperti yang diharapkan, tentu dia pasti akan marah, dia pasti akan komplain. Tetapi yang dilakukan, dia mulutnya tetap diam. Dia berkata-kata dalam hatinya, loh kok gini Tuhan, kenapa Raja Saul membenci kepada saya, dia mau membunuh saya, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu dikonfrontasikan dengan firman Tuhan, maka dia melihat lagi, oh ternyata melalui hal ini membuat kita sedang diproses untuk mempertajam karakter kita, makin dewasa, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sadar bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, disitulah membuat kita tidak mudah untuk marah. Karena kita tahu bahwa kita punya sebuah kesadaran. Nah, orang bisa sabar kalau dia sadar. Kenapa nggak bisa sabar? Karena nggak sadar lagi. Kehilangan kesadaran sehingga membabi buta, dan kemudian melakukan segala sesuatu yang akan mendatangkan sebuah penyesalan. Sabar merupakan sebuah karakter yang dihasilkan, sehingga itu bagian dari buah roh. Nah, dalam kehidupan kita untuk menghasilkan sebuah kesabaran tentu tidak mudah. Kapan buah roh kesabaran itu muncul? Dari dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita diperhadapkan pada situasi yang membuat kita nggak sabar, maka disitulah buah roh akan muncul, jadikan kita orang yang sabar. Tapi kalau kita nggak pernah diperhadapkan pada situasi yang membuat kita nggak sabar, ya nggak akan keluar namanya buah roh. Memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga ketika kita mau belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itulah yang akan menolong kita, sehingga kita menjadi orang yang dapat sabar. Besar pengertian kita, luas pengertian kita. Kita punya sudut pandang Tuhan melihat segala sesuatunya. Seperti halnya Yusuf ketika dia berkata, sekalipun orang mereka-reka yang tidak baik, tapi Tuhan telah mengubahkannya menjadi sebuah kebaikan. Ternyata melalui saudara-saudaranya yang telah membuangnya, memperlakukannya nggak baik. Itu bertujuan untuk supaya rencana Tuhan tergenapi dalam hidupnya, memelihara bangsa yang besar. Kalau Yusuf tidak punya cara pandang Tuhan dalam hidupnya, dia pasti akan menendam pada saudara-saudaranya. Apalagi dia punya kesempatan. Nah, ini kesempatan. Tapi justru dia menggunakan kesempatan itu bukan untuk menendam, mengasihi dan memberkati. Yusuf membawa mereka, memberi makan mereka, memberi tempat tinggal bagi mereka, bahkan menjamin hidup mereka. Luar biasa. Ini bisa terjadi ketika kita punya sudut pandang Tuhan. Dan inilah yang mesti kita lakukan. Pagi hari ini, solusinya buat setiap kita, bahkan kesimpulan dari firman Tuhan adalah marah bukan solusi utama dan pertama dalam hidup kita. Tapi mari belajarlah
untuk kemudian dalam hidup kita jangan lekas marah, tapi coba belajar bersabar lebih dulu. Jadi bukan marah lebih dulu, sabar lebih dulu. Nah, untuk bisa sabar kita mesti sadar bahwa kadang-kala Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita, bahkan situasi dan keadaan untuk membentuk dan membangun hidup kita, sehingga keluarlah karakter buah roh sabar. Tapi juga kita punya cara pandang yang benar dalam melihat segala sesuatunya, sehingga tidak buru-buru untuk lekas-lekas marah. Tapi bagaimana kita belajar memiliki hati yang dingin, sehingga tidak lekas naik darah. Dan itu menjadi sebuah hidup yang berkenan. Karena marah hanya akan membuat kita memang memiliki rasa puas sesaat, tapi penyesalan yang berkepanjangan. Supaya kita tidak menyesal, maka kita janganlah lekas marah, bersabarlah. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan pagi hari ini buat anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang berharga dan sungguh mulia, mengajarkan kepada kami semuanya agar dalam hidup ini kami tidak lekas marah, sehingga karakter itu Tuhan tidak melekat dalam diri kami, tapi kami belajar menjadi orang yang bersabar, menjadi orang yang bijaksana, yang bersabar Tuhan, menghadapi segala sesuatunya dengan memiliki sudut pandang Tuhan dalam hidup ini, dalam melihat segala sesuatunya, tetapi juga belajar untuk mau Tuhan, mengikuti kehendak-Mu dan bukan kehendak kami Tuhan. Sehingga dengan jalan demikian, maka kami menjadi orang yang dapat menguasai diri kami sepenuhnya, tidak dikuasai dan dikendalikan oleh amarah, tetapi dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus terus menolong dan memimpin kami Tuhan, supaya kami dapat menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami sadar ini bukan hal yang mudah, tapi dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan akan memampukan dan menolong setiap kami. Pagi hari ini memberkati kami semua yang boleh mengikuti doa pagi hari ini Tuhan, dimanapun saudara berada. Biar kiranya Tuhan berkenan memberkati kita semuanya pagi hari ini dengan sehat, kuat yang baru, ada sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita semuanya hikmat, menjadikan kita menjadi orang yang bijaksana. Walaupun di antara kami mengalami masalah dengan kesehatan, pergumulan dengan sakit penyakit, kami bermohon kepada Tuhan menjamah dan melawat setiap kami, sehingga setiap kami boleh mengalami kesembuhan, pertolongan daripada Tuhan. Demikian pula kalau ada di antara kami yang mengalami masalah dan pergumulan, mungkin masalah dalam pernikahan, mungkin masalah dalam usaha pekerjaan, dalam segala sesuatunya, kami berdoa pada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kami dapat cakap untuk menghadapi segala sesuatunya. Pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan menuntun kami, sehingga sepanjang hari ini lewat aktivitas kehidupan kami memiliki sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Dia datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.